dari bidang humas di PB Parvi. Saya lanjutkan. Keterpilihan Ibu Alessia Djohar untuk menjadi Ketua Umum PB Parvi periode 2020 sampai dengan periode 2025 bukanlah hal yang begitu saja. Tentu sama-sama kita ketahui Parvi sebelum Ibu Alessia Djohar, yang kita tahu juga terakhir Ketua Umum PB Parvi adalah Pak Gatot Brajamusti. Setelah itu terjadi turbuling, terjadi gonjang-ganjing di Parvi sehingga banyak sekali ketua-ketua umum setelah itu tanpa melewati sebuah kongres. Maka atas inisiatif kawan-kawan di Parvi Jakarta akhirnya menyikapi bersama dengan Dewan Pimpinan Organisasi DPO Bapak Asmar Paturusi untuk segera melakukan yang disebut kongres yang dipercepat. Berdasarkan kongres yang dipercepat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, maka terciptalah atau terjadilah kongres luar biasa yang dipercepat pada tanggal 10 Maret 2020. Saya tidak akan bercerita mengenai situasi kongres tersebut karena saat itu pun saya belum bergabung dengan Parvi. Saya ada di Parvi 56 malah sebetulnya. Sedikit menyimpang, kehadiran Parvi 56 lahir dikarenakan kekecewaan beberapa aktor film terhadap Parvi ketika Parvi saat itu ketua umumnya terjerat oleh narkoba, lalu setelah itu terjadi turbulence, gonjang-ganjing, terpilihlah ketua umum tanpa melalui kongres. Maka sebagian dari teman-teman di Jakarta mendirikan sebuah alternatif organisasi profesi Parvi, tetapi dikasih embel-embel Parvi 56. Sebetulnya itu bukan tandingan Parvi, tetapi hanyalah jalan pintas, exit window sebetulnya, untuk bahwa teman-teman protes terhadap situasi yang terjadi. Maka dengan adanya kongres yang dipercepat yang terpilih Ibu Alessia Djohar, seyogyanya organisasi-organisasi yang pernah kecewa dengan Parvi harus segera kembali kepada pangkuan Parvi yang sah yang ada di Kuningan yang dipimpin oleh Ibu Alessia Djohar. Tepuk tangan buat ini. Saudara-saudara, yang kedua, setelah terpilihnya Ibu Alessia Djohar, saya kira tidak langsung berjalan mulus, karena bagaimanapun juga dinamika di dalam proses Parvi ini itu sering kali terjadi. Ya, itu disebabkan karena Parvi kadang-kadang secara organisasi profesi itu belum seluruhnya taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu kuncinya sebetulnya. Maka untuk memenuhi itu, Ibu Alessia Djohar selaku ketua umum dan ketua DPO Bapak Pong Hardjatmo memenuhi dulu apa yang diamanatkan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga. Salah satunya Ibu Alessia Djohar membentuk sebuah kepengurusan PB Pusat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Lalu ketua DPO yang terpilih Pak Pong Hardjatmo juga membuat kabinetnya di Dewan Pertimbangan Organisasi. Dengan dua rumah tangga ini, maka langkah berikutnya adalah bagaimana organisasi Parvi ini harus mempunyai legalitas yang penuh. Legalitas dalam pengertian disahkan oleh negara. Karena kita ketahui bahwa organisasi Parvi sepeninggal Ibu Yeni Rahman selaku ketua umum, maka tidak pernah lagi dilakukan pencatatan pembaharuan mengenai legalitas di Dirjen AHU Kumham. Tidak pernah dilakukan. Sehingga kalau saat itu teman-teman katakanlah 1 atau 2 bulan yang lalu
mengetik secara online di situsnya Kumham, Dirjen AHU, ketik Parvi, maka yang keluar tulisannya adalah tidak terdata. Jadi setelah Ibu Yeni Rahman, maka Parvi tidak pernah mempunyai legalitas. Di tangan Ibu Alessia Djohar lah baru keluar legalitas dari Kumham. Itu tepatnya pada tanggal 21 September Ibu Alessia telah mendapatkan legalitas oleh Kumham dengan nomor AHU 000933 0108 AH tahun 2020. Maka dengan keluarnya legalitas dari Dirjen Administrasi dan Hukum dan Umum AHU, maka Parvi yang dipimpin oleh Ibu Alessia Djohar telah masuk di lembaran negara, artinya sudah disahkan oleh negara sebagai organisasi profesi untuk aktor film Indonesia.